Selamat pagi pemirsa yang budiman. Kembali kita bertemu dalam acara Nutrition Talk, podcast kita, jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Denpasar. Saya Dr. Iwayan Junior Sana SST MPs akan mengantar podcast ini, dan kebetulan hadir beliau yang sangat luar biasa, Bapak Dr. Badut Tamam STP Ambiotek. Selamat pagi Pak Dr. Badut. Selamat pagi Pak Dr. Juni. Ya, apa kabar nih? Baik sekali ya. Sehat ya? Sehat, selalu sehat dan bugar. Senantiasa bersyukur. Ya. Pemirsa, beliau ini adalah seorang dosen jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Denpasar, dan juga beliau menjabat sebagai Kaprodi Sarjana Terapan dan Gizi dan Dietetika. Dan kalau kita melihat nih Pak Dr. Badut ya, jadi banyak makanan ya yang tentunya yang menjadi khasanah makanan Nusantara yang begitu luar biasa ya. Kalau kita gali banyak nilai ekonominya, kemudian banyak nilai gizinya, sehingga kita tidak perlu mengambil atau merasa minder dengan makanan-makanan yang dari luar. Salah satunya adalah tempe. Betul. Nah, tempe oleh nenek moyang kita ya, jadi menjadi makanan yang diolah ya, kemudian juga hasil komoditi pangan kita dari kedelai ya, yang berarti dihasilkan dari sawah-sawah orang kita. Ya, betul. Sehingga tempe diolah, dan sekarang ini tempe menjadi superfood. Iya. Nah, kebetulan Pak Badut nih sudah meneliti beberapa tahun ya, bahwa tempe adalah pangan lokal unggul atau superfood, khasanah budaya bangsa. Betul. Ya. Dan perlu mungkin pemirsa akan tahu ya, di samping karena kita makan tempe setiap hari ya, kira-kira unggulannya apa nih Pak? Ya. Disilakan Pak. Baik, terima kasih ya. Jadi sebelum saya sampai pada manfaat tempe atau keunggulan tempe, saya akan coba lihat secara historis ya, bahwa tempe itu sudah ada sejak beratus-ratus tahun yang lalu ya, sejak para nenek moyang kita ya berada di Indonesia tentunya. Dan itu ternyata sudah tercantum di dalam satu serat Sentini namanya. Serat Sentini itu adalah karya pujangga di tahun 1700-an atau abad 17 oleh Pangeran Adipati Anom di Surakarta, seperti itu. Di kerajaan di Surakarta. Iya, kerajaan di Surakarta. Nah, itu yang kemudian beliau bertahta Pakubuwono yang ke-5. Nah, di Serat Sentini itu ternyata tertulis secara secara faktual begitu, bahwa disebutkan bahwa raja-raja pada saat itu sudah makan yang namanya tumpi ya. Tumpi ya, istilah tempe itu dulunya tumpi ya, warnanya putih, kemudian padat, berasal dari pangan lokal namanya kedelai. Kita menyebutnya tempe gitu sekarang. Dari tumpi menjadi tempe. Ya, betul. Nah, seperti itu. Jadi itu ternyata makanan orang-orang kerajaan. Iya. Ya, jadi pertamanya seperti itu. Kemudian masyarakat melihat bahwa ternyata tempe itu bisa diolah oleh masyarakat lokal tradisional dengan cara-cara yang tradisional pada saat itu. Ya. Seperti itu. Baik. Nah, tadi para pemirsa sudah tahu ya, jadi bagaimana perkembangan tempe. Sementara itu adalah tempe merupakan makanan keraton sebenarnya dulu ya. Awalnya makanan keraton, tapi kemudian menjadi pangan masyarakat umum ya. Masyarakat umum. Ya. Nah, menarik tadi yang Pak Dr. Badut katakan ya. Jadi ada pengolahan tempe yang secara tradisional. Iya, betul. Nah, bagaimana pengolahan tempe yang secara tradisional dulu itu terhadap kesehatan? Apakah memang itu layak kita konsumsi atau memberikan benefit yang untuk kesehatan kita, atau bagaimana? Ya, pengolahan tempe ya, karena dulu teknologinya tidak semaju sekarang, jadi mereka menggunakan cara-cara tradisional.
Ya. Sebenarnya yang prinsip itu ada 4 langkah di dalam proses pembuatan tempe ya. Ya. Yang pertama adalah perebusan, kemudian ada perendaman, kemudian ada pemecahan kulit-kulit dari biji kedelai itu ya. Baru kemudian inokulasi kultur dan kemudian inkubasi ya untuk menjadi tempe. Tempe. Ya. Jadi yang paling sulit sebenarnya adalah memisahkan kulit dengan biji kulitnya, dari biji kulitnya. Ini yang paling sulit sebenarnya. Ya, sebelum kita berbicara mengenai atau mengupas lagi bagaimana pemisahan kulit betul. Ya, dari bijinya itu ya. Iya. Nah, apakah di proses pengolahan secara tradisional itu sudah melewati dari proses 4 langkah ini? Nah, apakah sudah melewati? Iya, sudah. Yang sulitnya di langkah keberapa itu? Langkah yang memisahkan itu. Iya. Itu ya. Sehingga apa? Mereka karena teknologi rendah, sehingga mereka itu injak-injak itu kedelai. Nah, itu dia. Nah, diinjak-injak supaya apa? Supaya terpisah. Karena kalau kulitnya itu masuk dalam proses pengolahan tempe, maka tempe itu nggak jadi. Nah, jadi kulit itu harus dipisahkan, harus dikeluarkan, dan kemudian kedelai itu akan terbelah menjadi 2. Itu akan memudahkan yang namanya jamur itu lengket satu persatu dan kemudian membentuk sebuah tempe yang kompak begitu. Nah, jadi pentingnya kita memisahkan kulit itu dengan kemudian membelah biji kedelainya adalah untuk lebih optimalnya proses fermentasi pada pembuatan Jadi tempe. karena belum adanya teknologi ya Betul. secanggih sekarang, sehingga nenek moyang kita melakukan proses pembuatan tempe itu untuk memisahkan itu dengan cara menginjak-injak, Nah, ya, dengan kaki ya. dan kaki. Iya. Nah, bagaimana menurut Pak Badut dengan tahapan itu? Ya. Saya melihatnya kalau sekarang ya, kalau dulu barangkali sah-sah saja ya, karena kan kesulitan kita mencari alat teknologi cara dehuling istilahnya ya, dehuling. Nah, jadi dulu itu kan mereka melakukannya di tempat yang mengalir ya, di sungai begitu kan. Nah, diinjak-injak itu sehingga terpisah antara biji kedelai dengan kulitnya. Itu secara otomatis keluar. Nah, gitu. Nah, tapi kalau sekarang kan ini ya etis gitu ya, ada makanan tapi diinjak-injak gitu kan secara etik gitu ya. Dan kemudian teknologinya juga sekarang sudah ada ya, mesin pengupas biji kedelai ya, seperti itu udah ada. Jadi kalau dipandang dari aspek gizi sebenarnya sih tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau yang diinjak-injak itu. Nggak ada masalah. Cuman masalah etik saja ya. Etik aja. Jadi kemudian mereka itu membuatnya di sungai, ya. Sungai dia mengalir. Air mengalir. Jadi kotoran cepat keluar. Iya, seperti itu ya. Dan ternyata ketika ilmu mikrobiologinya itu semakin meningkat gitu ya. Ternyata kandungan tempe itu ada vitamin B12. Vitamin B12. Ternyata itu dari satu bakteri ya, namanya Klebsiella. Klebsiella itu adalah bakteri yang tumbuh ya di sungai ya, di tempat-tempat yang barangkali sanitasinya rendah, dan kemudian masuk dalam kegiatan proses pengolahan tempe itu dan menjadikan vitamin B12 gitu kan. Vitamin 12. Iya, itu dari Klebsiella itu. Oh iya, berarti tempe kan awalnya orang tahu bahwa itu sumber protein. Betul. Sumber protein nabati. Iya. Ya. Kemudian dengan proses penelitian ya, seperti yang para ahli lakukan, dan juga contohnya adalah penelitian dari Pak Dr. Badut ya. Jadi ternyata menemukan ada namanya vitamin B12. Betul. Barangkali itu yang menjadikan sampai saat ini bahwa tempe dikatakan superfood. Ya, masih banyak lagi sebenarnya. Nah, itu yang akan saya tanyakan, Pak. Jadi, para pemirsa, kita biar tahu ya, kita akan mengupas tuntas bahwa tempe itu dikatakan sebagai superfood. Ya. Jadi, barangkali Pak bisa disampaikan bahwa di samping yang orang kenal bahwa sumber protein dan juga ini kemudian juga sebagai sumber vitamin B12, apakah sumber-sumber yang lain juga ada sehingga dikatakan luar biasa superfood. Betul ya. Terima kasih. Jadi
Saya beberapa tahun ini kebetulan concern penelitian saya di tempe ya. Bahkan sampai ke Jepang tahun 2017 itu adalah untuk meneliti kandungan bioaktif peptida ya di dalam tempe ya. Dan luar biasanya di antara peptida bioaktif itu memiliki sifat fungsional sebagai antihipertensi, antiinflamasi, anti diabetik ya, kemudian anti cancer ya, ada juga antioksidan. Luar biasa. Jadi kita jadi terkaget-kaget loh. Wih, luar biasa ya, tempe kebanggaan kita yang sejak dulu ada di Indonesia itu ternyata memiliki peptida bioaktif, memiliki sifat fungsional yang luar biasa yang banyak tadi itu. Berarti kuncinya adalah ada namanya peptida bioaktif. Peptida bioaktif sehingga yang bisa merambah menjadikan tempe sebagai berfungsi ya, sebagai fungsi-fungsi yang dalam tubuh yang dikatakan itu superfood. Iya, betul. Ya. Jadi seperti itu ya. Di samping peptida bioaktif yang kebetulan saya teliti pada saat itu, ada juga senyawa-senyawa lain ya, senyawa antioksidan yang lain semacam isoflavon gitu ya, kemudian glutathione ya, superoxide dismutase ya, kemudian masih banyak lagi protein-protein yang mudah terlarut. Karena apa? Karena protein itu tidak panjang lagi, Pak. Jadi kalau kedelai itu proteinnya masih kompleks ya. Oh ya. Tapi ketika ada proses fermentasi menjadi tempe, maka protein yang kompleks itu terpecah-pecah menjadi senyawa peptida yang lebih sederhana, bahkan juga ada asam amino yang terlarut ya. Dan ini mudah absorb ya di dalam tubuh kita secara biokimia. Baik, ya. Ini luar biasa ya pencerahannya dari Pak Dr. Badut. Saya juga mendengar tadi bahwa tempe adalah sebagai senyawa yang anti hipertensi ya. Barangkali Bapak juga pernah melakukan ini ya, riset tentang itu ya. Kira-kira gimana tuh mekanismenya, Pak? Nah ya, jadi anti hipertensi pada tempe itu karena adanya peptida bioaktif anti hipertensi ya. Anti hipertensi ya. Jadi kalau kita melihat mekanismenya, sebenarnya ini kan tidak terlepas dari aktivitas dari satu enzim yang namanya angiotensin converting enzyme. ACE1 ini ternyata dia bersifat vasokonstriktor ya. Dia menyempitkan pembuluh darah. Nah, kemudian dengan adanya peptida bioaktif ini, maka dia akan menghambat aktivitas dari ACE tersebut, sehingga dia tidak kemudian akan melakukan proses konstriksi pada pembuluh darah. Sehingga menjadi fase dilatasi. Ya. Jadi mengembangkan pembuluh darah sehingga aliran darah lancar ya. Betul. Jadi bisa menurunkan tekanan darah. Ini menarik nih para pemirsa. Jadi lewat penelitian yang dilakukan oleh para ahli dan juga salah satunya adalah dari Dr. Badut bahwa peptida bioaktif jadi bisa menghambat daripada ACE ya. ACE1 yang vasokonstriksi sehingga menjadi faktor vasodilatasi. Ini mudah-mudahan nanti yang misalnya punya tekanan darah tinggi bisa mengkonsumsi nih. Kira-kira porsinya seberapa nih Pak? Itu yang penting. Kebetulan kemarin kan kami mendapat dana ya untuk penelitian anti hipertensi pada tempe dan kita sudah melakukan secara in vitro dan in vivo ya. Jadi in vitro itu sudah ada proses penghambatan pada ACE dan in vivo itu pada tikus ya kebetulan. Nah, berapa konversinya? Berapa ini porsinya ya? Tadi berapa banyak yang harus kita lakukan? Karena ini bentuknya makanan. Ternyata dari apa yang saya berikan kepada tikus, jadi semakin banyak diberikan, semakin baik ini ya. Semakin baik efeknya ya untuk penurunan tensi tersebut. Artinya apa? Semakin banyak tempenya tidak ada masalah karena dia kan bagian daripada bahan pangan yang kita konsumsi gitu.
Nah, dalam porsi makanan kan kita mengenal menjadi lauk hewani, lauk nabati ya. Iya. Jadi lauk nabati misalnya kita kasih 50 gram ya. 50 gram. Jadi termasuk juga 50 gram tempe. Iya. Jadi paling enggak kalaupun di atas 50 gram ya artinya setiap hidangan makanan itu bisa kan? Betul. Nah, jadi itu minimal ya 50 gram ya. Ya. Nah, semakin banyak tentunya akan memiliki efek yang baik Baik, karena betul. proteinnya akan diperoleh, Ya. kemudian senyawa-senyawa bioaktif yang lain juga akan didapatkan gitu. Oke, menarik sekali ini. Kira-kira bentuk olahan dari tempe itu yang bagaimana nanti Iya. Nah, ini menarik sekali ya. Banyak pertanyaan ke kami ya terkait bagaimana sih ngolah gitu ya. Nah, kan banyaknya senyawa-senyawa bioaktif itu juga harus diperhatikan bagaimana cara mengolah. Sebab kalau salah dalam proses pengolahan akan mengurangi senyawa-senyawa bioaktif tersebut. Ya. Karena aktif, dia itu mudah bereaksi sebenarnya. Sehingga kita harus memperlakukan dengan minimal thermal exposure. Jadi seminimal mungkin paparan panas ya pada tempe tersebut. Sebab kalau paparan panasnya terlalu banyak dan terlalu tinggi, maka senyawa bioaktif akan rusak. Ya, vitamin-vitamin yang ada dalamnya juga rusak. Nah, apa artinya itu? Kita tidak dapat apa-apa ya, kecuali hanya serat dan ya mungkin sedikit protein yang tahan terhadap panas. Nah, jadi kami menyarankan mungkin mengkonsumsi dengan yang mentah. Yang mentah. Bisa, berani nggak itu? Ini menarik deh. Jadi kalau cara memproduksi tempe itu secara higienis, saniter, maka kita bisa mengonsumsinya secara ini ada catatan nih ya. Kalau memproduksinya secara higienis dan saniter, jadi bisa dikonsumsi dalam bentuk mentah. Ya, ini sudah ada penelitian ya. Ini sudah pernah dicoba ya, di rumah tempe Indonesia di daerah Bogor ya. Dan ada juga di sini di Bali juga ada ya perusahaan. Hanya prosesnya itu harus bersih ya. Jadi secara GMP (Good Manufacturing Practices) dia terstandar gitu ya, good manufacturing practices ya, bagaimana cara memegangnya, kemudian sanitasi lingkungan dan sebagainya gitu, sehingga produknya dan yang penting nih jamur yang ditambahkan itu adalah jamur yang murni. Jadi starternya itu kan ada pakai starter tuh. Itu murni. Sebab kalau ditambahkan dengan bahan lain, karena saya pernah melihat tuh di daerah Bogor nih Pak Jun, ada pengusaha tempe itu menambahkannya dengan dedak. Jadi dedak itu ditambahkan di ragi itu, ya, sehingga raginya kan banyak gitu ya. Gitu. Atau onggok singkong gitu ya. Jadi ini yang dikhawatirkan nanti ada jamur-jamur lain di luar dari Rhizopus species itu yang memang menjadi jamur utama untuk tumbuhnya tempe. Baik. Jadi para pemirsa, itulah tadi ya bagaimana cara mengolah. Jadi kalau bisa jangan terlalu kasih high thermal ya. High thermal exposure. Jadi atau juga mungkin juga kalau panas kemudian ada minyak, ini akan juga merusak daripada bioaktifnya ya. Jangan sampai gosong lah. Jadi masih kelihatan putih-putihnya. Ya, kalau nanti sumpama tidak dikonsumsi mentah, paling enggak ada pengolahan-pengolahan yang direbus. Betul, gitu ya, dikukus. Sehingga tidak menambah lemak itu tadi ya. Betul ya. Baik, rasanya ini menarik sekali kalau kita kupas lagi tempe, banyak sekali hal-hal yang akan kita bisa bahas ya, tapi karena waktu ya nanti kita bisa lanjutkan lagi ya. Baik, untuk di kesempatan berikutnya ada fungsi-fungsi atau benefit tempe yang lain ya, yang kira-kira kita bisa bahas explore di sini ya. Itulah tadi pemirsa bincang-bincang kami dengan narasumber yang luar biasa Dr. Badrut Tamam lewat acara Nutrition Talk pada podcast kita hari ini. Dan saya selaku pembacara, the host,
pada podcast ini menyampaikan terima kasih. Sama-sama Pak Dr. Juni. Dr. Badut ya. Nanti Sukses kita selalu bisa Pak Dokter. ketemu lagi ya. Sama-sama. Untuk Mudah-mudahan podcastnya membahas terus tempe lagi ya. Iya, silakan. Baik, itulah tadi pemirsa, dan nanti kita akan ketemu lagi pada bahasan topik-topik yang menarik seputaran gizi dan kesehatan. Sampai jumpa. Saya Dr. Wayan Yuniarsana ucapkan terima kasih. Goodbye.